Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal kembali diwarnai dinamika besar dari berbagai sektor, mulai dari tambang emas, pipeline IPO jumbo hingga aksi korporasi strategis konglomerasi nasional. Sejumlah emiten mencatat perkembangan signifikan seperti Archie Indonesia atau Archie yang mengamankan pinjaman sindikasi jumbo untuk memperkuat ekspansi operasional di tengah proyeksi kenaikan harga emas global. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia menargetkan 6 IPO raksasa pada 2026 yang diduga melibatkan perusahaan-perusahaan milik konglomerat. Pergerakan ownership juga mencuri perhatian, seperti struktur kepemilikan Oasa di sektor teknologi hijau, serta aksi divestasi besar grup Sampurna di Sampurna Agro. Tak kalah penting, sektor hilirisasi mineral kembali menggeliat setelah Danantara menyatakan komitmen pendanaan jumbo untuk 2 proyek smelter alumina Ainalum. Sentimen positif terhadap proyek Esgar dan fase 1 dan fase 2 serta rencana pembangunan smelter aluminium baru menunjukkan besarnya dorongan pemerintah dan investor dalam memperkuat rantai pasok industri strategis nasional. Rangkaian kabar ini memperlihatkan arah pasar yang semakin ekspansif, ditopang aksi korporasi skala besar dan minat modal yang terus meningkat pada sektor-sektor prioritas Indonesia. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita 1, Archie raih pinjaman sindikasi jumbo, simak prospek sahamnya. PT Archie Indonesia Tbk atau Archie berhasil memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi senilai total 420 juta dolar US dollar dan 475 miliar rupiah dengan opsi akordion hingga 50 juta rupiah dari konsorsium bank yang dipimpin Bank Mandiri atau BMRI dan Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Dana ini akan digunakan untuk kebutuhan umum perusahaan yang menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas Archie meningkat dari 1,09 kali menjadi sekitar 1,35 kali. Keberhasilan ini menambah sentimen positif seiring proyeksi kinerja yang kuat dari analis sekuritas. Analis UOB Kai Hian menaikkan asumsi harga emas rata-rata untuk 2 tahun ke depan menjadi 3.400 dolar AS per troy ounce pada tahun 2005 dan 3.800 dolar AS per ounce pada tahun 2026. Selain itu, mereka juga merevisi naik proyeksi produksi Archie seiring kontribusi Pit Araren. Total produksi diperkirakan mencapai 120.000 ons pada tahun 2025 dan 131.000 ons pada tahun 2026. Dengan begitu, laba bersih diproyeksikan mencapai 105 juta US dollar pada tahun 2025 dan 146 juta US dollar pada tahun 2026. Kenaikan prospek ini didukung oleh lonjakan harga emas global di atas 4.000 dolar AS per ons akibat minat safe haven investor, pembelian bank sentral dan likuiditas menjelang pemangkasan suku bunga The Fed. UOB Kai Hian mempertahankan rekomendasi beli dan menaikkan target harga Archie menjadi Rp2.050 dari sebelumnya Rp1.280. Didukung oleh prospek pertumbuhan laba yang kuat, potensi penambahan cadangan dan peluang monetisasi tambang bawah tanah. Selain itu, Archie berpeluang masuk ke indeks Global FundX Gold Miner ETF setelah free float yang mencapai sekitar 15% pasca pelepasan seluruh kepemilikan oleh basis utama Prima, memenuhi salah satu persyaratan utama untuk ETF tersebut. Berita kedua, BI targetkan 6 IPO jumbo di 2026. Ada perusahaan konglomerat. Bursa Efek Indonesia atau BI menargetkan pencatatan 6 emiten besar yang atau dikategorikan sebagai Lighthouse Initial Public Offering atau IPO pada tahun 2026, melanjutkan keberhasilan pencapaian target Lighthouse pada tahun 2025. Direktur Penilaian Perusahaan BI, IGD Nyoman Yetna, menyampaikan target internal ini menunjukkan minat yang kuat dari perusahaan-perusahaan besar untuk memasuki pasar modal. Saat ini, BI memiliki 13 perusahaan dalam pipeline IPO secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 perusahaan yang berpotensi menggeser pencatatannya ke tahun 2026, tergantung pada kesiapan laporan keuangan dan proses internal masing-masing. Nyoman mengonfirmasi bahwa komposisi pipeline IPO tersebut melibatkan berbagai sektor dan mengindikasikan adanya perusahaan-perusahaan milik konglomerasi yang termasuk dalam target Lighthouse BI untuk tahun 2026. Berita ketiga, siapa pemilik saham Oasa, emiten teknologi hijau? Inilah sosok pengendalinya. PT Maharaksa Biru Energi Tbk atau Oasa merupakan perusahaan sektor infrastruktur yang berfokus pada energi baru terbarukan atau EBT dan teknologi hijau. Emiten ini punya 4 lini bisnis utama, yakni energi terbarukan, industri hijau atau bioindustri, pengolahan limbah atau waste management, dan smart teknologi. Dalam EBT, Oasa mengoperasikan pembangkit listrik energi sampah yang mengonversi sampah menjadi energi termal melalui insinerasi, serta memproses kayu menjadi biomasa. Di segmen pengolahan limbah, Oasa mengelola limbah industri kota, B3 dan medis sesuai standar internasional,
serta menggarap proyek-proyek hijau seperti tempat pengolahan sampah terpadu, di mana satu di IKN dan Intermediate Treatment Facility ITF di Cakung. Bisnis bioindustri mereka mencakup biopropylene glycol atau BioPG, produk kimia dari bahan baku terbarukan, gliserin pabrik biodiesel yang digunakan di berbagai sektor. Pengendali saham Oasa per 31 Oktober 2025 adalah Gafur Sulistyo Umar, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama. Dengan kepemilikan sebanyak 2,53 miliar saham atau setara 39,98% dari total saham yang terdaftar. Dia juga merupakan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham Oasa. Perseroan ini mencatatkan saham perdananya atau IPO pada 18 Juli 2016. Berita keempat, Grup Sampurna jual seluruh saham Sampurna Agro atau SGRO ke POSCO Internasional. Grup Sampurna Strategic melalui Twinwood Family Holdings Limited atau Twinwood mengumumkan penjualan seluruh kepemilikan sahamnya sebesar 65,721% di PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO kepada Agpa PT Ltd, anak perusahaan dari POSCO International Corporation, raksasa global asal Korea Selatan. Presiden Direktur Grup Sampurna Bambang Sulistyo menyatakan keyakinan bahwa pemilikan baru akan membawa SGRO pada prospek pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Seiring pengalaman dan komitmen POSCO Internasional di industri kelapa sawit Indonesia. Penjualan ini dilakukan sebagai langkah strategis bagi Grup Sampurna untuk memfokuskan sumber daya pada lini bisnis strategis yang ada seperti Bank Sahabat Sampurna, Sampurna Kayu, Sampurna Land, dan menjajaki peluang di sektor-sektor baru lainnya. Grup Sampurna meyakini POSCO Internasional adalah pemilik yang paling tepat karena akan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. POSCO Internasional adalah bagian dari POSCO Group, bergerak di bidang perdagangan, energi, baja, dan agribisnis yang telah memiliki jejak di industri sawit di Indonesia sejak tahun 2011 di Papua Selatan dan mengoperasikan pabrik penyulingan minyak sawit di Balikpapan. Transaksi ini terjadi di tengah kinerja positif SGRO, di mana laba bersih melonjak 236,06%, dan penjualan tumbuh 45,18% pada semester 1 2025. Berita kelima, Danantara bakal suntik Inalum 8,03 triliun rupiah untuk garap proyek smelter alumina. PT Indonesia Asad Aluminium atau Inalum telah menerima Letter of Intent atau LOI dari Badan Pengelolaan Investasi atau BPI Danantara untuk berinvestasi dalam 2 proyek smelter grade alumina refinery, SGAR. Kedua proyek yang akan menerima proyek suntikan adalah SGAR Fase 1 dan SGAR Fase 2. Direktur Utama Inalum, Latif Saninta, menyatakan saat ini sedang dalam proses due diligence lanjutan dengan Danantara. Partisipasi Danantara berupa pendanaan mencapai 15% dari total nilai investasi di kedua proyek tersebut, yang mencapai 3,2 miliar US dollar, setara dengan 480 juta dolar AS atau 8,03 triliun rupiah. Proyek SGAR Fase 1 berkapasitas 1 juta ton yang sahamnya dimiliki Inalum sebanyak 60%, dan Antam 40% telah mencapai progres pembangunan sebanyak 98,56%. Smelter ini ditargetkan beroperasi secara komersial pada tahun 2025 ini. Sementara itu, proyek SGAR ke Fase 2 direncanakan memiliki kapasitas 1 hingga 2 juta ton alumina dengan target operasi mulai 2028. Selain SGAR Fase 2, kebutuhan investasi sebesar 3,2 miliar dolar AS juga mencakup pembangunan New Aluminum Smelter berkapasitas 600.000 ton per tahun yang ditargetkan beroperasi komersial pada 2029, di mana Inalum terbuka untuk masuknya mitra strategis. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.